Beliau memang beliau, dan beliau sudah membeliaukan banyak orang, termasuk saya. Selamat datang di Omecast episode 1. Pada video kali ini kita akan ngobrol dengan Isa Gastari, merupakan YouTuber Ome TV yang sangat dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia maupun internasional. Tanpa banyak ngomong, langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Kalau gue nggak ngomong di YouTube, gue bakalan aneh habis indah cicit papri paling tampan jikalau ditembak. Oke, thank you bro udah ngeluangin waktunya buat ngobrol. thank you. Itu ada apa tuh? Ada putih-putih di sini. Ini tuh perban, jadi tulang yang sini tuh, tulang selangkaku tuh patah. Tapi udah dioperasi dan dipasangin pen gitu, jadi udah aman. Harusnya pakai penyangga tangan itu kan, cuman aku sekarang karena spesial buat video lu, jadi gua nggak pakai. Ini ntar harus dioperasi lagi setelah 6 bulan. Dioperasi dilepas pennya. Kalau enggak gue jadi Iron Man bro. Gue yang jelasin ya, anjay gua orang Kalimantan. Kita tuh kenal udah dari 2022 awal-awal aku nge-YouTube. Jadi Rido itu satu-satunya konten kreator yang nge-reach gua waktu gua belum kontennya belum sebanyak sekarang. Ya karena mungkin sering muncul Kak, di TikTok ya konten lo. Tuh keren Tapi sih. enggak, waktu itu sih kayak konten random doang waktu itu, belum dapet feel-nya gitu. Kenapa nih jarang upload udah 8 bulan? Udah Jadi nyariin tuh. sidak dong. Langsung aja nih. Jadi gue tuh sebenarnya nggak ada YouTuber yang nggak mau rajin upload dong. Oke. Bener kan? Betul. Kita semua tuh pengen kalau bisa tiap hari upload. Cuman kasusnya di gua yang orangnya agak overthinking gitu loh. Apalagi urusan konten kan. Gua tuh selalu merasa kalau konten gua tuh sampah, anjay. Wah. Jadi gua tuh kayak kalau gua bisa aja sebenarnya upload, tapi obrolannya nggak asik gitu. Gue tuh nunggu momen yang kayak benar-benar asik menurut gue. Nah masalahnya nyari orang yang cocok itu susah. Padahal gue main Ome tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari, benar-benar kayak tiap malam gue duduk di sini, gue main Ome, gue nyari konten. Tapi emang ada kayak beban, gue overthinking kalau gue upload ini orang suka nggak ya gitu. Betul. Orang-orang suka guys, apalagi mereka udah nunggu lama kan. Ya. Ujung-ujungnya gara-gara pikiran itu gue nggak upload. Misalnya lu nggak jadi YouTuber ya? Atau enggak deh, lu jadi YouTuber cuma nggak nge-ome gitu. Kira-kira lu jadi YouTuber apa kontennya? Ada terbayang nggak? Gue ada kebayang. Gue punya mimpi dok sebenarnya. Mimpi gue dari dulu, dari zaman gue sekolah sampai sekarang belum kesampaian. Gue tuh pengen berkutat di dunia musik. Gue pengen bermusik. Gue pengen buat lagu. Gue pengen manggung. Gue pengen bermusik lah. Gue pengen nyanyi dan ditonton orang. Gue sadar gue belum bisa kalau sekarang. Dan gue butuh orang-orang yang bisa bantu gue ngewujudin itu. Minimal 1 lagu dulu deh. Oke, jadi lu yang bikin lagunya nih? Gue yang bikin lagunya. Oke. Tapi gue butuh orang yang bisa realisasikan yang ada di otak gue. Jadi gue tahu lagunya gimana, gue tahu nadanya ntar gimana, alat musiknya apa. Tapi gue nggak bisa. Jadi gue butuh orang yang bisa ngewujudin itu. Gue butuh produser. Semoga terwujud ya. Amin. Amin. Lu mimpi lu apa ya? Basah. Gue kalau nggak jadi YouTuber Ome mungkin ini ngevlog keliling Indonesia bahkan dunia ya. Karena aku suka lihat alam gitu. YouTube yang kita punya sekarang tuh modalnya dok sebenarnya. Harusnya ya.
Ya harusnya kan. Tangga awal menuju impian sebenarnya. Ya. Bener. Isa udah buka membership guys, dan udah ada upload satu konten membership ya. Udah satu Ada ada satu konten, ya buat member tuh, dan juga live ya kadang ya. tapi nggak lama sih. Cuma ada live Cuman streaming kadang live. ya. Langsung aja, kalau ada yang belum tahu ya harusnya udah tahu semua sih. Channel Isa Thank you, udah thank di you. pin komen guys. Langsung aja. Tapi jangan sampai maksakannya. Kalau mau Aman. membership mah silahkan membership. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa Ya. guys. Betul. Emang kalau kalian pengen aja guys. Nah, Ya. Jadi Isa kalau nggak jadi YouTuber Ome, dia mau jadi musisi ya bahasanya. ya gue pengen jadi penyanyi gitu deh. Nah, kalau aku keliling dunia guys. Jadi bulan ini aku mungkin di Rusia, bulan depan aku di Jerman gitu loh. Cuma Semoga deh. amin. Cuma ngeliat umur sekarang udah tua. aku ya. Mending nikah ya dok. Ya kalau ada rezeki nikah ya. Ya kan, daripada ntar nikah dulu baru keliling dunia. Apa lu keliling dulu? Nih misalnya di Rusia nikah, di Jerman nikah, Jepang nikah. Waduh, terlalu banyak ya. Lu awalnya nge-ome itu gimana ceritanya tuh? Bisa jadi ujung-ujungnya nge-use. Lulus kuliah kan gua nggak tahu nih mau ngapain nih. Lulus kuliah terus ngerasa beban ya guys. Jadi bahasanya itu gua sangat tertekan. Gua nyari jalan keluar, gimana caranya gua bisa hidup sendiri tanpa minta orang tua, karena gua udah tua guys, udah kuliah ya, udah lulus kuliah nih. Oke, jadi gua coba nge-ome. Ya pertama 1-10 konten pertama ya emang sepi banget. Terus gua ketemu lah sama Homicide, sama Gil Julio gitu. Jadi kan ada teman bercerita lah sesama YouTuber Ome. Dan gua sempet mau stop karena tidak ada progres sama sekali. Itu terjal banget sih. Tapi ditenangin lah sama mereka, si Homicide sama Gil Julio itu. Bang Agil ya. Ya gue lanjutin. Gue coba shorts YouTube, TikTok. Alhamdulillah sekarang udah 210.000 subscribers. Itu sih. Gue sendiri, oh iya nih, kenapa tuh tiba-tiba upload TikTok main Ome nih? Sebenarnya nggak tiba-tiba dok. Jadi 2022 tapi gue udah nggak ingat persisnya. Gue kan kuliah waktu itu. Jadi gue udah ada feeling cepat atau lambat gue bakalan DDO. Nah entah alasannya apa ya, tapi gue udah ada feeling ini cepat atau lambat gue bakalan DDO. Jadi gue harus cari alternatif gimana caranya bisa cari duit gitu. Gue sampai searching di Google cara menghasilkan uang bermodalkan HP. Gue sampai yang kayak gitu dok. Ini udah kuliah, gue ntar lagi di DO. Gue stres parah lah waktu itu, kayak ini hancur runtuh. Dan gue kayak 3 bulanan tuh nggak mau ngapa-ngapain dok. Gak ngapa-ngapain, Dan kayak mengurung kayak diri gua ya. cuman ngurung diri di kamar gitu kan. Sampai itu pun belum selesai. Puncaknya gue di DO beneran. Gue aja gue ngapainnya, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue kasih tahu orang tua gue kalau gue di DO. Awalnya gue nggak mau ngasih tahu kan. Tapi akhirnya gue kasih tahu orang tua gue, dan gue ditelepon sama bokap gue kan. Dia ngomong gini, lu di DO kan? Kata dia. Gak apa-apa di DO, kata dia gitu. Gak apa-apa lu gak sarjana kayak teman-teman lu, kata dia gitu. Tapi lu pulang, kata dia. Gua kan kuliah di luar kota tuh, gue disuruh pulang kembali ke sini kan. Oke. Gua jawabnya ya iya doang. Ya gue jawab gitu. Nah besoknya gue dikirimin duit kan.
Oke. Ini lo juga udah tahu nih. Iya. Gue dikirimin duit buat beli tiket pesawat. Duitnya gue beliin webcam sama mikrofon. Dan itulah cikal bakalnya gue Ome TV. Dan itu real kejadiannya. Oh, berarti awal-awalnya tertekan juga ya sama kayak aku ya, ada tekanan batin ya. Gimana caranya Gua harus keluar waktu ya? itu gimana caranya gue nggak pulang ke sini. Waktu itu ya. Waktu itu gimana caranya gue nggak balik kampung, gimana caranya gue bisa dapat duit sendiri gitu. Gue nggak mau minta, dan ya itu duit tiket gue beliin webcam. Oke. Tapi orang di rumah lu tahu kan lu ini ngome gitu. Nah, kan gue nggak jadi pulang tuh. Oke. Jadi Bokap gue nelpon lagi, lu kan jadi pulang gitu dia. Terus gue bilang sama dia, sabar gue bilang gitu. Ini ntar gue gak bakal minta duit lagi, kasih gue waktu kayak 3 bulan apa, gue lupa ngomong minta waktu berapa bulan. Terus bokap gue ngomong, oke, kata dia, yang penting lu tanggung jawab, kata dia gitu. Terus gue yang kayak, oke, gue bilang gitu. Ya terus gue omit. Alhamdulillah ya. Terbukti. Ya gue hoki. Sebelum gue kan sebelum YouTube TikTok dulu kan. Iya. Itu yang nyaranin gue nge-TikTok tuh si Indah. Oke. Tapi dia nggak tahu itu dia ngomong sama gue. Soalnya gue kan gue mainnya pakai HP kan. Main Ome TV waktu itu, gue ketemu Indah, dia lagi nggak ngonten. Terus gue nanya-nanyain main YouTube, TikTok gimana sih, gini-gini. Pokoknya dia yang, gue udah lupa dia ngomong apa deh. Pokoknya dia nyaranin gue, coba deh lu bikin TikTok gini-gini. Terus akhirnya gue mulai di TikTok. Video pertama, video kedua, video ketiga, ketemu Iron Heart, lanjut YouTube, dan ya begitulah. Kira-kira ya, lu bakal sampai kapan nih ngome? Kira-kira aja sih, perkiraan lu gimana tuh? Gua nggak tahu bakal sampai kapan, tapi kalau sekarang YouTube dan Ome TV adalah satu-satunya sumber income gua dong. Jadi mungkin gue bakalan stay dulu di YouTube. Gue nggak tahu sampai kapan. Kalau bisa sustain mah, target gue sih harus bisa sustain di YouTube sih. Entah ntar gue punya pekerjaan lain, tapi gue bakalan tetap YouTube sampai mimpi gue terwujud, yang jadi musisi itu. Amin. Kalau lu sampai kapan? Ini habis upload ini gue lihat terus. Bisa upload lu udah berhenti? Enggak. Gue belum ada kepikiran guys. Cuma udah ada sedikit bayang-bayang lah. Kan gue sekarang masih ada membership, ada 3 level tuh. Gue juga masih streaming. Jadi bertahap dengan cara gue stop streaming. Ya terus gue member gue cuma 1 level. Tuh kalau udah lihat tanda-tanda itu ya, itu tandanya gue udah mulai menarik diri dari dunia YouTube, dunia Ome. Cuma buat sekarang gue masih lanjut kok. Belum ada kepikiran tepatnya kapan bakal stop Ome. Karena jujur ini penghasilan terbesarku dari YouTube juga guys. Cita-cita lu waktu kecil apa sih bro? Gue pengen jadi pilot nih. Tapi waktu gue masuk SMA, gue udah sadar bahwa otak gue gak mampu jadi pilot. Dan ternyata biayanya mahal juga. Betul. Kan? Jadi gue urungin niat-niat itu. Berarti Dan ya, udah banyak mimpi yang terkubur ya bro? banyak. Gue mah sekarang yang penting hidup dah. Oke, terus kan lu main Ome banyak ketemu bule ya. Dari A sampai Z ya. Banyak modelin bule yang pernah ngobrol sama lu ya. Ada kepikiran nggak mau apa ya? Mau kawin, mau nikah sama bule gitu?
Nggak ada. Nggak ada ya? Gue kalau buat nikah, gue pengen nikah sama wanita Indonesia, Itu yang Indonesia. lokal. Lokal. Wanita Indonesia lebih dari satu. Enggak, gue pengen nikah sama cewek Indonesia. Menurut gua, kalau ditanya begitu, mungkin jawabannya kita itu hidup untuk berbuat baik. Dan ketika lu meninggal, lu dijadiin contoh gitu. Bahwa lu selama ini berbuat baik. Dan orang-orang yang mengenang lu bakal ikutan berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Soalnya kalau nggak berbuat baik, ntar lu meninggal masuk neraka anjing. Betul. Makanya lu harus berbuat baik. Tapi gua nggak bilang gua orang baik ya. Betul. Berusaha menjadi lebih baik Tapi ya. gua berusaha. Betul. Sama-sama. Oke. Pesan dan kesan kamu main Ome apa tuh bro? Gua senangnya tuh kayak gua kan nggak terlalu sering berinteraksi kan di real life gitu. Jadi gua kayak bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu. Gua ketemu orang yang berbeda-beda, banyak orang baru. Gua jadi bisa bahasa Inggris karena Ome TV. Gua jadi bisa lumayan lebih vokal, walaupun ya nggak vokal-vokal amat, tapi dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, gue sekarang udah lumayan vokal. Jadi gue seneng dah. Jadi kita udah ini ya, udah kenal dari 2022 ya. Menurut lu, kan gue nggak terlalu ini ya bro, apa ya, gue ngeliat lu tuh pendiam banget gitu ya, tertutup banget. Menurut lu gue tuh gimana? Gitulah simpelnya. Ya lu teman lah. Ya. Lu teman lah. Yang paling sering bantuin gue masalah teknikal dan lain-lain kan lu. Gue kalau ada apa-apa pasti nanyain lu kan. Masalah OBS, masalah YouTube dan lain-lain. Ya gue ngerasa kita lumayan deket tuh. Kayak teman gitu. Oke. Gue juga yang kalau sama orang lain kan gue nggak banyak ngomong ya. Betul. Ya kan? Jadi gue ngerasa ya kita cocok kayak sefrekuensi gitu. Betul. Dalam banyak hal ya. Ya. Gue juga nggak nyangka sih bro, kamu masih mau ngobrol sama aku gitu. Kan Lah. Secara angka lu jauh di atas gue. Iya. Secara popularisasi gitu. Karena banyak orang ya, jujur banyak orang yang ketika udah naik, udah yang di bawah udah bodo amat gitu. Tapi lu enggak lah, kita kan udah dari dulu. Betul. Enggak lah. Dari start ya, dari start. Ya, dari awal-awal banget. Betul. Makanya kita bisa kalau ngobrol kan santai kan. Ini mah nggak santai karena lu lagi record. Betul. Ada yang lebih santai. Gini guys. Ya. Biasanya lebih santai guys. Jadi betul. Ini kayak ini sok-sokan doang. Biasanya kita tuh santai. Jadi gua kalau sama Ridho gua bisa ngobrol santai gitu lah. Gua udah di titik itu. Iya sih. Ya jadi gua mau saya thank you aja sih ke lu karena anjay. Humble bro. Ya. Anjay. Karena beberapa orang ketika udah naik, udah gimana ya bro, udah ngebuang lah bahasanya. Ya gua paham. Contohnya? Ya. Ada guys. Siapa? Emang gua nggak mau nyebut. Ada lah. Jadi gua agak. Teman lu juga, lu kenal? I think itu sih. Lu ada mau bilang apa nih? Closing. Buat yang nungguin konten gua tiap malam main Ome TV.
gue sampai sekarang pun gue masih usahain gimana caranya bisa sering upload. Jadi buat yang sering DM, gue merasa seneng gitu. Gue terima kasih banyak buat yang mau nonton channel gue walaupun konten gue sampah. Gue ngerasanya konten gue, aduh, ya gue kalau udah upload tuh gue nggak menonton konten gue. Jadi gue merasa ada yang peduli sama gue, viewers gue, followers gue merasa ya senang, happy, dan gue mau terima kasih buat semuanya. Karena tanpa kalian gue nggak hidup, bro. Betul. Gue cuman bisa kasih mereka konten dan itu pun gue jarang upload. Jadi gue merasa bersalah, tapi gue usahain kok. Oke guys, thank you teman-teman. Aku mute deh biar kamu nggak denger, gue malu sa. Anjing. Oke guys, thank you yang udah nonton. Ngangguk dia sebenarnya nggak denger guys. Ini gue mute. Ini gue mute ya, dia nggak denger sebenarnya. Thank you guys, selamat malam. Thank you for watching. Goodbye.